Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila yang disusun oleh saya sendiri, yakni Khofiatul Jannah dengan NIM 211101040025. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya teman-teman. Nah, ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua itu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Kelima yaitu gotong royong, dan yang terakhir keenam yaitu kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lainnya. Kali ini saya akan memberikan contoh masing-masing dari keenam profil pelajar Pancasila. Selamat menonton dan menyimak dengan baik teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan contoh dari pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Simak dengan baik-baik ya teman-teman, semoga kalian mendapatkan pelajarannya. Tumben main di halaman? Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhlak beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Yang kedua itu profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Di sini siapa yang merasa sudah mandiri tetapi belum terlalu menerapkan sikap mandiri ini? Nah, kalian bisa simak video anak pelajar Pancasila yang mandiri sebagai berikut. Selamat menikmati teman-teman. Andi, aku pulang dulu ya. Ini sudah jadwalnya aku kursus. Ya, kan lagi seru. Kamu mah belajar melulu. Bukan gitu. Kamu gak inget kata Pak Guru? Sebagai pelajar Pancasila, kita harus mandiri. Makanya, aku pengen terus mengembangkan kemampuan aku. Profil pelajar Pancasila yang mandiri adalah akan selalu bertanggung jawab atas proses dan hasil dari usahanya. Ia tidak akan bosan untuk menggali potensi dan kemampuannya, menyadari kekurangan dan emosinya,
sehingga mampu menempatkan diri sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, profil pelajar Pancasila yang mandiri juga dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilakunya. Misalnya, untuk keberhasilan belajar. Terbentuknya nilai karakter mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini, sehingga akan membantu kita untuk menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang berikutnya contoh profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bernalar kritis teman-teman. Silahkan disimak videonya ya. Dek, kamu lagi latihan apa? Tadi kakak perhatiin seru banget di depan cermin. Setiap minggu kan Bu Guru ngasih tugas untuk baca buku cerita rakyat. Terus kita harus ceritain isi buku itu di depan teman-teman. Nah, besok giliran aku, Kak. Wah, seru banget dong. Adik kan setiap malam dibacain dongeng sama Bunda. Udah tahu mau cerita tentang apa? Aku mau cerita dongeng Timun Mas, Kak. Wah, seru. Tapi emang kenapa Adik pilih cerita tentang Timun Mas? Ade suka banget sama cerita Timun Mas, Kak. Soalnya ngajarin kita untuk selalu berjuang melawan kejahatan, pantang menyerah, dan gak putus asa. Sama seperti Timun Mas saat ngelawan raksasa buto ijo. Nah, biar lebih seru, pas Adik cerita tentang Timun Mas di depan Bu Guru dan teman-teman, Adik pakai topeng mainan yang serem, biar mirip buto ijo. Oh iya Kak, betul. Pasti lebih seru kalau Ade cerita pas buto ijo ngejar Timun Mas sambil pakai topeng mainan serem. Wah, untung Bunda sering bacain buku cerita ya Kak. Jadi Ade gak bingung untuk tugas besok. Iya, dan bukan cuma itu. Membaca itu membuka imajinasi kamu dan bikin dunia kamu jadi lebih luas loh. Terima kasih ya Kak. Nanti di akhir cerita aku juga mau pesan ke teman-teman supaya kita gak boleh putus asa di saat pandemi ini. Sama seperti kisah Timun Mas. Gitu dong. Oke, selanjutnya itu ada yang keempat, berkebinekaan global teman-teman. Oke, lanjut aja, langsung kita ngeliat videonya ya. Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Yang kelima, pelajar Pancasila yang selanjutnya yaitu gotong royong. Gotong royong yang biasa kita lakukan di rumah, sekolah, maupun kampus. Maka dari itu gotong royong sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian? Baiklah, mari kita simak videonya. Ayah sedang apa? Oh ini, naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing.
tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Lanjut ya. Nah, pelajar Pancasila yang terakhir yaitu yang keenam adalah kreatif. Pian, ayo kita uji coba hasil penemuan kita ini. Sepertinya bagian ini masih belum sempurna ya. Kita uji saja dulu. Nanti kita kembangkan lagi sampai menjadi cukup sempurna untuk dipamerkan. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya tidak susah kok. Kamu bisa memulai dengan berani mengutarakan ide, pendapat, perasaan, atau bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas lain seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya, karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang saya bisa sajikan untuk profil pelajar Pancasila. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.